Maka lihatlah, sekarang banyak orang mutazammitin, yaitu orang yang keras, mutasyaddidin, orang yang mempersulit, orang yang ekstrim. Mereka seringkali memvonis haram, memvonis hal-hal dihukumi haram. Tidak cuma memvonis haram saja, tidak cukup sampai di situ, tapi ma'al mubalagha fi dzammiha, besertaan dengan mereka mencela hal tersebut yang mereka hukumi haram. Dan hal itu mereka lakukan bila dalilin, tanpa adanya dalil, kecuali dengan dalih bahwa Nabi tidak melakukan hal tersebut. Itu yang menjadi pegangan mereka. Padahal ketika Nabi tidak melakukan hal tersebut, itu la yufidu tahriman wala karohatan, tidak menunjukkan apa-apa, tidak menunjukkan hal itu haram atau hal itu makruh. Sebelum kami bacakan, perlu diketahui bahwa kali ini kami tidak akan membacakan makna Jawa atau makna gandulnya. Itu untuk mempersingkat durasi agar tidak terlalu panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Tatmimun, menyempurna atau terakhir. Qala Abdullah ibnul Mubarak akhbarana Salamun ibnu Abi Muti' an ibni Abi Dakhilah an abihi qala kuntu inda ibni Umar faqala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aniz zabibi wat tamri yakni ayyukhlata. Abdullah ibnul Mubarak menceritakan bahwa telah bercerita kepadaku, maksudnya Abdullah bin Mubarak, Salam bin Abi Muti', diceritakan dari Ibnu Abi Dakhilah, diceritakan dari ayahnya Ibnu Abi Dakhilah, bahwasanya ayah beliau bersama dengan sahabat Abdullah ibnu Umar. Lalu sahabat Ibnu Umar, beliau berkata Rasulullah melarang untuk mencampur anggur dan juga kurma, zabib dan juga tamr. Zabib itu salah satu jenis anggur, tamr juga salah satu jenis kurma. Itu oleh Rasulullah dilarang untuk dicampur. Faqala li rajulun min khalfi. Maqala, lalu ada orang yang bertanya kepadaku, orang dari belakang lalu menanyakan kepadaku, apa yang telah disampaikan Ibnu Umar? Tadi Ibnu Umar menyampaikan hadis apa? Fakultu, lalu aku berkata, harrama Rasulullahi at-tamra waz-zabiba. Saya berkata bahwa Rasulullah mengharamkan kurma dan juga anggur, maksudnya untuk dicampur. Faqala Abdullah ibnu Umar, lalu Ibnu Umar berkata, menegurku, kadzabta, kamu berbohong. Ini kata Ibnu Umar. Faqultu, alam taqul naha Rasulullah anhu fahuwa haram. Lalu saya menjawab, bukankah Anda barusan mengatakan bahwa Rasulullah melarang untuk mencampur anggur dan juga kurma? Maka berarti hal itu haram. Itu kata ayah dari Ibnu Abi Dakhilah. Tadinya beliau mendengar Ibnu Umar mengatakan Rasulullah melarang untuk mencampur kurma dan juga anggur. Lalu ada sahabat yang tidak mendengar, lalu berkata kepada ayah dari Ibnu Abi Dakhilah, menanyakan apa yang barusan Ibnu Umar sampaikan. Lalu dijawab bahwasanya Rasulullah mengharamkan, tidak menggunakan bahasa melarang, akan tetapi diganti dengan mengharamkan anggur dan kurma untuk dicampur. Lalu ditegur oleh Ibnu Umar, kamu berbohong, saya tidak bilang begitu. Lalu dia menjawab, bukankah tadi panjenengan mengatakan bahwa Rasulullah melarangnya? Tandanya ketika hal tersebut dilarang oleh Rasulullah, maka hal itu haram. Lalu Ibnu Umar menjawab, faqala anta tashhadu bidzalik, kamu menyaksikannya, kamu berani bersaksi atas itu, keharaman
mencampur kurma dan juga anggur. Qala salam ka'annahu yaqulu ma naha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa huwa adabun. Lalu Salam, yaitu salah satu perawi hadis tersebut mengatakan seolah-olah Ibnu Umar itu hendak menyampaikan bahwa apa yang telah dilarang Nabi, yaitu untuk mencampur anggur dan kurma, itu adalah bagian dari adab, bukan dari hukum syar'i. Maksudnya itu tidak berimbas pada keharaman hal tersebut. Qultu, di sini Said Abdullah Al-Ghumari berkomentar, qultu unzur ila Ibnu Umar. Lihatlah Ibnu Umar, wa huwa min fuqaha'is sahabah. Beliau adalah salah satu sahabat yang faqih, salah satu sahabat yang ahli fikih. Kadzaballadzi fassaranaha bilafdzi harrama. Beliau Ibnu Umar yang notabene salah satu ulama di masa sahabat, beliau mengatakan orang yang menafsiri lafadz naha dengan lafadz harrama, mengatakan dia telah berbohong. Ketika tadi ada yang mengatakan merubah bahasa melarang menjadi mengharamkan, Ibnu Umar mengatakan dia telah berbohong. Kadzabta wa in kana annahu yufidu tahrim. Padahal larangan, redaksi larangan atau nahyu itu memang ada kalanya memberikan faedah tahrim, mengharamkan sesuatu yang dilarang. Lakin laisa sharihan fihi bal yufidul karohah aidan wa hiya al murad bi qouli salam fa huwa adab. Tapi dalam hadis di atas sharihnya bukan menunjukkan tahrim, bukan menunjukkan makna haram, tetapi menunjukkan makna makruh. Larangannya larangan yang bersifat makruh, bukan mengharamkan. Nah, hukum makruh inilah yang dimaksud oleh Salam, salah satu perawi hadis tersebut, fahuwa adab, mengatakan itu adalah adab. Artinya ketika dilakukan tidak haram, tapi lebih baik untuk ditinggalkan. Wa makna kalam Ibnu Umar annal muslima la yajuzu lahu ayatajarra'a 'alal hukmi bit tahrim illa bidalilin sharihin minal kitabi awis sunnah. Wa 'ala hadza daraja sahabatu wat tabi'una wal a'immah. Pesan yang bisa kita tangkap dari ucapan Ibnu Umar yang menganggap sahabat yang menafsiri merubah redaksi naha menjadi haroma, merubah redaksi melarang menjadi mengharamkan, itu maksud Ibnu Umar adalah bahwasannya seorang muslim tidak boleh ayatajura ala hukmi bitahrim, mudah memvonis haram, mudah menghukumi haram, illa bidalilin sharihin minal kitabi awis sunnah, kecuali ada dalil yang jelas dari Al-Quran ataupun dari hadis. Wa ala hadza daraja sahabatu wat tabi'una wal a'immah. Nah, inilah kebiasaan atau adat yang dilakukan oleh para sahabat dan juga para tabi'in dan juga para a'immah, para imam-imam ulama. Yaitu beliau-beliau tidak mudah memvonis haram, tidak mudah melarang sesuatu. Karena beliau takut. Karena ketika mengatakan hal tersebut haram, artinya telah menisbatkan sesuatu kepada syariat. Nah, qala Ibrahim an-Nakhai wa huwa tabi'iyun. Ibrahim an-Nakhai, beliau adalah tabi'in, mengatakan, kanu yakrahuna asya'a la yuharrimunaha. Para ulama salaf tidak menyukai banyak hal yang tidak beliau-beliau haramkan. Jadi ada hal-hal yang tidak beliau-beliau sukai, akan tetapi beliau-beliau juga tidak lantas mengatakan hal itu haram. Karena ini dua hal yang berbeda. Antara beliau-beliau tidak melakukannya dan juga yang kedua adalah menghukumi haram. Itu dua hal yang berbeda. Dalam beliau-beliau tidak melakukan beberapa hal, tidak menyukai beberapa hal, itu
karena sifat wirai para ulama salaf, sifat kehati-hatian para ulama. Akan tetapi beliau-beliau juga tidak mengatakan hal yang beliau tinggalkan itu adalah hukumnya haram, karena itu beda urusan lagi. Wa kadzalika kana Malikun wa Syafi'i wa Ahmadu kanu yatawaqqawna itlaq lafdzil haram ala ma lam yutayaqqan tahrimuhu li naw'i syubhatin fih aw ikhtilafin aw nahwi dzalik. Bal kana ahaduhum yaqul akrahu kadza la yazidu ala dzalik. Begitulah Imam Malik, Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad. Beliau-beliau berhati-hati untuk mengucapkan kata haram. Beliau-beliau para ulama salaf tidak mudah mengatakan hal ini haram, hal itu haram. Beliau-beliau berhati-hati menggunakan lafaz tersebut, menggunakan kata haram pada hal-hal yang tidak diyakini betul bahwa hal itu jelas hukumnya haram. Ketika tidak ada dalil yang sharih, itu beliau tidak berani mengatakan hal itu haram. Bisa jadi ada sedikit kesamaran, linau isyubhatin, ada sedikit syubhat, ada sedikit kesamaran dalam hukumnya. Makanya beliau-beliau tidak berani langsung mengatakan mufonis ini haram, au ikhtilafin, atau perbedaan pendapat, au nahwi dzalik, atau faktor-faktor yang lain. Akan tetapi para ulama salaf, beliau-beliau mengatakan, saya tidak menyukai hal ini, akrahu kadza wala yazidu ala dzalik, tidak menambahkan saya tidak menyukai hal ini dan hal ini haram, tidak menambahkan seperti itu, tapi menggunakan lafaz akrahu, menggunakan redaksi saya tidak menyukainya. Itu tandanya berarti beliau-beliau tidak melakukan hal tersebut, akan tetapi tidak berarti hal tersebut beliau hukumi haram. Inilah kehati-hatian para ulama salaf dalam memvonis, menghukumi suatu hal. Karena ketika hal itu yang dikatakan haram ternyata halal, itu sama saja menisbatkan kepada syariat sesuatu yang bukan bagian darinya, atau berbohong atas nama syariat. Wa yaqulul Imam Syafi'i tarotan, terkadang Imam Syafi'i berkata, akhsha ayyakuna haraman, saya khawatir bahwa satu hal ini hukumnya haram. Beliau menggunakan akhsha, saya khawatir hal ini haram, tidak mengatakan langsung hadza haram, hal ini haram. Nah, sesekali beliau mengatakan dengan redaksi seperti itu, akhsha ayyakuna haraman, tidak langsung memastikan bahwa hal ini hukumnya haram. Wala yadzimu bitahrim, tidak memastikan keharaman. Yakhafu ahaduhum idza jazama bitahrim ayashmalahu qaulullahi ta'ala wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haram. Para ulama salaf takut ketika memvonis haram, padahal masih ada syubhat atau ada faktor-faktor yang lain yang menjadikan keharaman hal tersebut tidak yakin, tidak diyakini. Itu para ulama takut terancam atau masuk dalam ancaman Allah. Janganlah kalian semua mengatakan atas apa yang lisan-lisan kalian semua ucapkan, yang mana itu adalah hal bohong, kalian ucapkan hadza halal wa hadza haram litaftaru 'alallahil kadziba. Innal ladzina yaftaruna 'alallahil kadziba la yuflihun. Sesungguhnya orang-orang yang berbohong kepada Allah, maka mereka tidak akan la yuflihun, tidak akan beruntung. Di sini ayat tersebut maknanya adalah bahwa ketika seseorang mengatakan hal ini halal, hal ini haram, dan itu adalah sebuah kebohongan kepada syariat, yang dikatakan halal ternyata haram, yang dikatakan haram ternyata halal, itu tandanya dia berbohong atas nama syariat. Nah, orang-orang yang berbohong atas nama syariat berarti tandanya dia itu berbohong pada Allah, mengatasnamakan Allah, karena syariat itu milik Allah. Nah,
Maka para ulama berhati-hati mengatakan lafadz haram kecuali ada dalil yang sharih, ada dalil yang jelas mengatakan keharaman hal tersebut. Famali haula'il mutazammitin al-yaum yajzimuna bi tahrimi asya'a ma'al mubalaghah fi dhammiha bila dalilin illa da'wahum anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yaf'alha wa hadha la yufidu tahriman wala karahatan fahum dakhiluna fi umumil ayah al-madhkurah. Ini komentar dari Sayyid Abdullah Al-Ghumari. Maka lihatlah sekarang banyak orang mutazammitin, yaitu orang yang keras, mutasyaddidin, orang yang mempersulit, orang yang ekstrim. Mereka seringkali memvonis haram, memvonis hal-hal dihukumi haram. Tidak cuma memvonis haram saja, tidak cukup sampai di situ, tapi ma'al mubalaghah fi dhammiha, besertaan dengan mereka mencela hal tersebut yang mereka hukumi haram. Dan hal itu mereka lakukan bila dalilin, tanpa adanya dalil. Kecuali dengan dalih bahwa Nabi tidak melakukan hal tersebut. Itu yang menjadi pegangan mereka. Padahal ketika Nabi tidak melakukan hal tersebut, itu la yufidu tahriman wala karahatan, tidak menunjukkan apa-apa, tidak menunjukkan hal itu haram atau hal itu makruh. Kecuali ada dalil lain. Amma mujarradu tarki fala, ketika hanya Nabi meninggalkan suatu hal, itu tidak menunjukkan apa-apa. Maka mereka yang latah memvonis haram dan juga mengolok-olok, mengecek-ngecek orang yang melakukan hal yang mereka anggap haram tanpa dalil, itu termasuk dalam firman Allah yang baru saja disebutkan. Innalladzina yaftaruna 'alallahil kadziba la yuflihun. Mereka termasuk orang-orang yang la yuflihun, tidak beruntung. Namadziju minat tarki. Contoh-contoh hal-hal yang tidak dilakukan oleh Nabi. Hadhihi namadziju li asya' lam yaf'alha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah beberapa contoh hal-hal yang tidak dilakukan oleh Nabi, yaitu al-ihtifal bil maulidin nabawi, merayakan maulid Nabi, al-ihtifal bilailatil mi'raj, merayakan malam Isra Mi'raj, ihya ulailatin nisfi min Sya'ban, menghidupkan malam tanggal separuh malam bulan Sya'ban. Maksudnya ketika masuk sudah tanggal 15 Sya'ban, sudah separuh bulan Sya'ban, itu sunnah untuk menghidupkan malam tersebut. Tasyi'ul janazah bidzikri, mengiring janazah dengan melantunkan zikir. Qiraatul Qur'an 'alal mayyiti fid dar, membaca Al-Qur'an untuk mayit di rumah. Artinya seperti yang biasa dilakukan oleh kaum Nahdiyin, yaitu ketika yasinan, ketika sampai 7 hari dan juga nanti 40 hari, biasanya membaca surat Yasin dan juga tahlil, yang mana hadiahnya ditujukan untuk mayit. Qiraatul Qur'an alaihi fil qabri qabla dafni wa ba'dahu, membaca Al-Qur'an untuk mayit di kuburannya mayit. Sebelum dikubur dan juga setelah dikubur. Salatut tarawih aktsaru min 8 rakaat, melaksanakan salat tarawih lebih dari 8 rakaat. Faman harrama hadhil asya'a wa nahwaha bid'wa anna nabiyya lam yaf'alha fatlu alaihi qaulallahi ta'ala qul Allahu adina lakum am 'alallahi taftarun. Maka ketika ada orang-orang yang mengatakan hal-hal tersebut yang sudah disebutkan tadi adalah hal yang haram karena Nabi tidak melakukannya, maka peringatkanlah kepada mereka, bacalah kepada mereka firman Allah, qul Allahu adzina lakum am 'alallahi taftarun. La yuqalu wa ibahatu hadhil asya' wa nahwuha dakhilatun fi umumil ayah li'anna naqulu ma lam yarid nahyun inda
malam yarid nahyun fi tahrimahu aw karahatahu. Fal aslu fihi al-ibahah. Di qauli Nabi wa ma sakata anhu fa huwa afun ay mubahun. Tidak bisa diucapkan bahwasannya ketika seseorang juga menghalalkan hal-hal yang telah disebutkan di atas juga masuk dalam ancaman Allah yang tercakup dalam ayat tadi. Am 'alallahi taftarun, apakah kalian berbohong kepada Allah, berbohong atas nama syariat? Karena hal-hal yang tidak dijelaskan itu termasuk dalam hal-hal yang mubah, hal-hal yang diperbolehkan. Nah, ini ada beberapa contoh yang disampaikan oleh Said Abdullah Al-Ghumari yang kebetulan hal-hal ini juga sering dilakukan utamanya oleh kaum Nahdliyin, Jamiah Nahdlatul Ulama, seperti Maulid Nabi, merayakan Isra Mi'raj dan lain-lain. Mengenai Maulid Nabi, ini sudah menjadi amaliyah muslimin di seluruh dunia, banyak merayakan. Tetapi meskipun begitu ada juga beberapa yang tidak merayakannya. Nah, bahwasannya ihtifal bil maulidin Nabi itu sudah dilakukan dari sejak zaman dulu oleh para ulama, juga sudah disebutkan hukumnya dalam kitab-kitab beliau-beliau, dan banyak ulama-ulama yang menganjurkan. Salah satunya yaitu Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Beliau mengatakan bahwasannya perayaan Maulid Nabi yang berisi seperti pembacaan Al-Quran, lalu membacakan qasidah-qasidah, membacakan cerita-cerita tentang Nabi, teladan-teladan tentang Nabi Muhammad, lalu setelah itu ada jamuan bersama atau makan bersama, itu adalah salah satu hal yang baik. Beliau juga menukil pendapat gurunya yaitu Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang mana mengatakan memang di beberapa acara maulid itu ada kebaikan, banyak kebaikannya, tapi juga tidak dipungkiri di beberapa acara ada mungkarotnya, mungkin seperti ikhtilat. Nah, maka ketika terjadi seperti itu seharusnya bukan menghilangkan perayaan maulidnya, akan tetapi membersihkan perayaan tersebut dari hal-hal yang mungkar. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani berdalil bahwa asal dari perayaan maulid itu bisa difahami dari hadis yang mana menceritakan ketika Nabi di Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi puasa ketika hari Asyura. Lalu beliau Nabi bertanya, kenapa kok mereka puasa? Ternyata dari mereka, kata orang Yahudi, pada hari ini, pada hari 10 Asyura, itu Nabi Musa itu diselamatkan oleh Allah dan Fir'aun telah dikalahkan, maka kami berpuasa. Setelah itu Nabi mengatakan, nahnu aula bi Musa, kami kaum muslimin itu lebih utama untuk merayakan nikmat tersebut, nikmat Nabi Musa tersebut. Nah, ini artinya lalu Nabi memerintahkan, menganjurkan untuk puasa Asyura. Artinya apa yang dilakukan Nabi ketika berpuasa pada hari Asyura itu adalah sebuah ungkapan rasa syukur. Ungkapan rasa syukur atas nikmat berupa diselamatkannya Nabi Musa dan dikalahkannya Fir'aun. Maka pada hari Maulid, pada bulan Maulid, kita juga merayakan sebuah nikmat yang sangat besar. Salah satu nikmat terbesar bagi umat Islam, yaitu kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, ini oleh Ibnu Hajar hadis tentang puasa Asyura tadi dijadikan dalil atas aslu amalil maulid. Dan juga beliau Nabi ketika ditanya kenapa berpuasa hari Senin, beliau menjawab
bahwa hari Senin adalah hari lahir beliau. Nah, maka dari hadis tersebut Sayyid Muhammad Al-Maliki memahami bahwasanya sebenarnya perayaan Maulid itu sudah dilakukan sejak oleh Nabi sendiri. Nah, akan tetapi yang menjadi perdebatan kemudian adalah bagaimana cara merayakan Maulid Nabi. Nah, maka oleh para ulama dikatakan yang mengusung bahwa Maulid Nabi itu adalah sebuah bid'ah hasanah, sebuah suatu hal yang baru akan tetapi positif. Itu hendaknya acara Maulid itu berisi tentang hal-hal yang positif seperti membaca Al-Quran atau tadi membaca teladan-teladan Nabi seperti membaca Maulid, Simtud Dror, Barzanji dan lain-lain. Lalu setelah itu bisa dibuatkan jamuan makan bersama dan dihindarkan dari mungkarot-mungkarot. Akan tetapi meskipun ada sesuatu yang mungkar, suatu maksiat dalam acara perayaan Maulid tersebut, maka jalan keluarnya bukan meniadakan perayaan Maulid, akan tetapi membersihkan perayaan tersebut dari hal-hal yang mungkar. Dalam masalah perayaan Maulid ini ada satu ungkapan yang sangat arif, sangat bijaksana dari Syekh Abdullah bin Bayyah. Beliau mengatakan, orang yang merayakan Maulid Nabi karena cintanya kepada Nabi, dia akan mendapat pahala. Dan orang yang tidak merayakan Maulid Nabi karena menghindari bid'ah, itu juga dia mendapatkan pahala. Tapi dengan syarat dia tidak latah menyesatkan orang yang merayakan Maulid Nabi. Ini sebuah kata-kata yang sangat bijaksana dari Fadilatul Syekh Abdullah bin Bayyah.